Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas beberapa materi ya mengenai usaha dan energi teman-teman. Kita akan bahas usaha dan energi. Nah, usaha dan energi. Nanti yang kita bahas itu ada beberapa ya. Yang pertama itu usaha. Nah, terus yang kedua itu energi. Energi pun kita akan bahas itu ada 3 ya teman-teman. Subbabnya ada 3. Energi potensial, energi kinetik, nah, sama energi mekanik. Nah, energi mekanik ya. Oke. Terus yang berikutnya adalah hukum kekekalan energi. Nah, terus daya. Nah, lanjutkan sama usaha pada pegas. Gitu. Nah, kita mulai dari yang pertama ya, teman-teman. Kita mulai dari yang pertama yaitu usaha. Usaha dulu ya. Usaha itu apa sih? Usaha adalah gaya yang diberikan untuk memindahkan benda. Nah, ini teman-teman. Untuk memindahkan benda. Nah, rumusnya jadi kalau ilustrasinya seperti ini ya, teman-teman. Ilustrasinya seperti ini. Ini ada benda bermassa M, kita dorong dengan gaya F. Nah, massanya M kita nggak tahu ya, sehingga berpindah sejauh S. Nah, massanya di sini. Ini massanya ya, bannya ya, bukan massa. Nah, ini usaha itu kita simbolkan dengan W besar. Itu adalah hasil kali dari gaya dikali perpindahan. Nah, W itu usaha. Nah, F itu gaya. S itu jarak atau perpindahan ya. Ini satuannya joule, J. Ini satuannya Newton. Ini satuannya meter, teman-teman. Terus kita lanjut ya, teman-teman. Nah, itu kan usaha tadi. Sekarang yang usaha yang berhubungan dengan ketinggian, sama kecepatan. Nah, yang pertama dulu. Yang pertama yang berhubungan dengan ketinggian. Itu W sama dengan delta EP. Nah, EP energi potensial itu rumusnya M kali G kali, karena delta berarti delta H ya. Delta H itu bisa kita ganti dengan H2 kurangi H1. Nah, bisa H2 kurangi H1, bisa H1 kurangi H2 ya, tergantung tinggi yang mana. Yang penting cari selisihnya. Terus yang kedua berhubungan dengan kecepatan. Ini nomor 1 berhubungan dengan ketinggian. Yang kedua berhubungan dengan kecepatan. Usaha yang berhubungan dengan kecepatan itu W sama dengan delta EK. Nah, sama dengan setengah kali M kali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, kakak berikan contohnya ya. Nah, yang pertama soal yang biasa dulu. Nah, benda dikasih gaya, misal gayanya F-nya 20 Newton. Sehingga berpindah sejauh 4 meter. Usahanya berapa? Nah, langsung aja. W sama dengan F kali S, berarti 20 dikali 4 sama dengan 80 Joule. Jelas ya? Terus yang berhubungan dengan ketinggian. Misalkan ini ada pohon. Nah, ini ada pohon. Terus di sini ada buah dengan posisi A. Itu misalkan
ini 4 meter. Terus buah itu berada di posisi B. Nah, misalkan jaraknya 1 meter dari bawah ya. Nah, carilah usahanya. Misalkan masanya ini, masa buahnya itu 2 kilogram. Misalkan ya, buah kelapa misalkan ya. Berarti W sama dengan delta EP sama dengan massa kali G kali H1 atau HA kurangi HB ya. Nah, ini B misalkan. Nah, sama dengan masanya berapa? 2, G-nya 10, HA-nya 4 dikurangi 1. Sama dengan 20 kali 3 sama dengan 60 joule. Oke, paham ya? Terus yang ketiga itu misalkan ada kendaraan. Nah, ada kendaraan. Mula-mula diam, V0-nya diam, terus kendaraan itu berjalan dengan VT-nya itu 20 meter per sekon. Nah, masanya misalkan 200 kilo. Nah, kita nyari usahanya. Usaha itu delta EK sama dengan setengah kali masanya, kita langsung aja ya, 200 kali 20 kuadrat 400. Nah, ini kita coret karena ini kan kurangi 0 ya. Nah, sama dengan 100 kali 400, 40.000 joule ya. Nah, seperti itu teman-teman. Gimana teman-teman, sudah paham belum? Semoga paham ya. Nanti kalau belum paham boleh ditanyakan di komen kalian, oke? Nanti kakak jawab kok. Kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut ke energi. Nah, ke energi. Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Kemampuan untuk melakukan usaha ya. Nah, yang kita bahas itu ada 3 ya teman-teman yang kita bahas, yaitu energi tadi apa? Energi potensial nih di subbab ya. Energi potensial, energi kinetik sama energi mekanik. Nah, kita kembali ke judulnya yang mana nih? Nah, yang pertama kita bahas dulu energi potensial ya. Energi potensial itu energi yang dipengaruhi oleh ketinggian benda. Nah, oleh ketinggian benda ya. Rumusnya itu EP sama dengan M kali G kali H. Nah, EP itu energi potensial ya, energi potensial. Sama satuannya itu joule. Terus M itu massa, sama satuannya kilogram. Terus G itu percepatan gravitasi. Sama satuannya apa? Biasanya 10 meter per sekon kuadrat ya. Nah, terus H itu ketinggian. Benda. Nah, satuannya meter ya. Oke. Nah, seperti itu. Kakak kasih contoh ya. Misalkan ini ada pohon lah ya, pohon sama aja. Itu ada di sini ada kelapa. Pohon kelapa dengan kelapanya di sini misalkan masanya itu 3 kilogram, terus jaraknya misalkan ya 10 meter. Cari EP-nya. EP-nya berapa? Nah, kita masukkan EP sama dengan M kali G kali H. M-nya 3, G-nya 10, ketinggiannya 10. Jadinya 300 joule ya. Oke. Semoga paham ya, teman-teman. Terus lanjut ke energi kinetik. Energi kinetik itu energi yang dipengaruhi
oleh kecepatan benda, oleh gerak benda, oleh gerak benda. Nah, jadi simbolnya itu EK ya. Itu rumusnya setengah M kali V kuadrat, dengan EK itu energi kinetik. Nah, satuannya itu joule. M itu tadi udah ya, M itu massa. Nah, satuannya kilogram. Terus V itu kecepatan, velocity atau kecepatan, itu satuannya meter per sekon, teman-teman. Terus, nah contohnya, nah ini tadi udah ya, misalkan ada mobil nih. Nah, kecepatannya dia bergerak, kecepatannya misalkan 20 meter per sekon, massa mobilnya misalkan 100 kg. Berarti EK sama dengan setengah MV kuadrat, sama dengan setengah kali 100 kali V kuadratnya 20 kuadrat 400. Kita coret 2 sama 400 nya, ini kan 200 ya. 100 kali 200 itu 20.000 joule. Oke, semoga paham ya. Kita lanjut ke energi mekanik. Energi mekanik itu gabungan antara energi potensial dan energi kinetik, teman-teman. Oke, semoga paham ya. Nah, misalkan gini, teman-teman. Misalkan ini ada apa namanya? Ada gini aja lah ya. Ada lintasan. Nah, ada lintasan ini berbentuk turun, menurun. Terus bola ini kita gelindingkan, ke bawah dengan kecepatan V. Nah, dengan massa bendanya kan M ya. Terus ketinggiannya H. Nah, maka energi mekaniknya itu sama dengan EP plus EK, atau sama dengan EB-nya kan M kali G kali H ditambah setengah MV kuadrat. Jadi digabungkan tadi energi potensialnya sama energi mekaniknya. Oke ya, semoga paham ya. Misalkan ini ya, langsung kakak kasih contoh. Misal V-nya 10, masanya juga 10 ya, ini 10 meter per sekon. Terus masanya 10 kg, terus hanya 10 meter. Berarti EM-nya, nah EM-nya di sini ini rumusnya ya. Ini. Nah, kakak kurungi ya, biar nggak keluar-keluar ya. EM-nya M kali G kali H, M-nya 10, G-nya 10, H-nya 10 ditambah setengah kali masanya 10 kali 10 kuadrat 100 sama dengan 1000 ditambah 500 sama dengan 1500 joule. Nah, sama-sama joule ya kalau energi sama usaha ya. Gimana teman-teman? Semoga paham ya teman-teman. Kita lanjut teman-teman. Ini masih kurang ya, kakak tambahin lagi beberapa lagi ya. Kita lanjut teman-teman. Ini soal mana ya? Ini udah. Hukum kekekalan energi. Kita masuk ke hukum kekekalan energi. Jadi energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat berubah ke bentuk energi lain. Nah, itu dapat kita simbolkan dengan hukum kekekalan energi. Berarti EM1 sama dengan EM2. Jadi M kali G kali H1 ditambah setengah kali M kali V1 kuadrat sama dengan M kali G kali H2 ditambah setengah kali M kali V2 kuadrat. Seperti ini teman-teman rumusnya ya. Jadi hampir sama kayak energi mekanik yang tadi, cuma ini ada EM1 ada EM2. Nah, nggak perlu kita kasih contoh ya karena masih berhubungan sama yang tadi teman-teman.
Terus kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut ke daya. Daya adalah energi tiap satuan waktu. Nah, jadi simbolnya itu P. P itu sama dengan usaha dibagi waktu. Nah, gitu. Bisa juga delta EP per waktu. Usahakan bisa macam-macam ya. Bisa juga, ini ada rumusnya ada 3. Itu delta EK per waktu. Nah, ini rumusnya ada 3 ya teman-teman. Rumusnya ada 3. Nah, ini rumusnya ada 3. P itu daya. Nah, W itu usaha. T itu waktu. Nah, usaha nggak perlu kita jabarkan ya. Ini juga usaha ya. Ini rumus, ini apa namanya, satuannya watt. Ini satuannya joule. Ini satuannya sekon. Nah, kakak kasih contoh. Kakak kasih contoh itu suatu benda membutuhkan energi sebesar 36.000 joule selama 10 menit. Selama 10 menit pemakaian. Selama 10 menit pemakaian. Berapa daya benda tersebut? Berapa daya benda tersebut? Nah, gitu. Berarti P sama dengan 36.000. Berarti W per T ya, 36.000 bagi 10 menit. 10 menit jadikan detik. 1 menit kan 60, berarti 1 menit 60 detik, berarti 10 menit 600 detik. Kita coret dulu. Nah, 360 bagi 6 itu 60 watt. Nah, jadi dayanya 60 watt ya ketika selama 10 menit digunakan atau membutuhkan energi sebesar 3.600 joule, berarti daya lampu tersebut atau benda tersebut itu 60 watt. Nah, kan ada toh di lampu itu tertulis misalkan 15 watt, 20 watt, 10 watt. Nah, itu. Jadi banyaknya energi yang dibutuhkan selama berapa menit gitu. Selama berapa detik ya. Jadi energi tiap detik gitu. Watt itu energi tiap detik. Jadi misalkan 15 watt, berarti tiap detiknya membutuhkan energi listrik sebesar 15 joule, ya kan? Setiap detik berarti 15 joule. Itu kalau 15 watt. Misalkan 200 watt, berarti setiap detik benda tersebut memerlukan energi 200 joule. Oke, semoga paham ya teman-teman. Kita lanjut yang terakhir teman-teman. Usaha pada pegas. Nah, usaha pada pegas itu W sama dengan delta EP sama dengan setengah kali F kali delta X gitu. Nah, semoga paham ya teman-teman ya. Sekian dari Kak Hamid untuk untuk live-nya ya. Kita lanjut ke sesi berikutnya.